Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semuanya. Pas Waalaikumsalam. ANP 5 kelas A. Ya, kembali lagi ya. Kita di minggu ke-8 atau 9 ini? 8 Pak, 8. Minggu ke-8 ya. Terima kasih. Minggu ke-8 di dasar pengetahuan tentang kompas dan sistem komudi. Ya, di sini kita akan membahas tentang apa itu sistem komudi follow up, non follow up, autopilot, dan non follow up split. Ya, sama aja sebenarnya 3 aja, follow up, non follow up, sama autopilot. Ya, oke, langsung aja ya, biar kita start ya. Oke, nanti ini dia sistem komudi, ya, sistem komudi follow up, ya. Oke, Mas Asis, dibahasakan dulu follow up. Nih, sampai sini aja ya. Silakan. Abdul Aziz apa Pak Asis, Pak? Pak Asis, Pak Asis. Asis. Silakan Pak Asis ya. Cara pengemudi kapal dengan sistem ini menggunakan kemudi biasa, manual dengan dibantu seorang jurumudi yang memegang roda kemudi di anjungan. Orang sini dengar Pak, azan Pak. Oke, udah cukup, nggak apa-apa Pak Aziz. Oke, saya Abdul Aziz lah. Lanjutkan Pak Abdul Aziz. Nih, dari sini nih. Silakan. Pak Abdul Aziz. Nih. Siapa? Nah, silakan dibaca itu Pak Abdul Aziz. Tadi Pak Aziz soalnya azan katanya. Saya juga gak enak. Silakan. Seorang jurumudi tinggal mengikuti perintah nahkoda atau perwira jaga atau seorang pandu apabila kapal sedang berolah gerak memasuki perairan sempit dan ramai. Ini disebut juga pengemudi secara normal. Pengemudian secara normal. Oke, silakan lanjut lagi. Dari sini ke sini Pak Abdul Aziz. Jika roda kemudi diletakkan pada suatu posisi 15 derajat ke kanan, maka dengan sendirinya daun kemudi akan menyimpan 15 derajat ke kanan. Bila roda kemudi diputar sehingga tengah-tengah, maka daun kemudi akan menunjukkan tengah-tengah atau sejajar dengan garis lunas kapal. Oke, terima kasih Pak Abdul Aziz. Jadi ini follow up ini bisa dikatakan sistem kemudi yang secara manual. Ya. Jadi ini roda penggeraknya adalah daun kemudi. Ya, kalau follow up atau manual. Jadi yang namanya itu kemudi di atas kapal di anjungan akan connect ke roda kemudi yang ada di bawah secara manual. Jadi dia itu menggunakan sistem hidrolik ya, yang biasa bahasa kapalnya bisa dikatakan yaitu tegangan antara executor ya ke resisting device, penyelaras gerak ya itu bahasa kapalnya. Kalau orang mesin biasanya dikatakan itu, tapi orang kapal biasanya dikatakan ya yaitu kemudi connect dengan sistem kemudi yang ada roda kemudi di bawah menggunakan sistem hidrolik ya. Kalau misalnya itu ya di kemudi ini gambarnya ya, follow up bisa dikatakan ini dengan biasa ataupun manual ya. Oke, kita lanjut ke yang namanya dengan NFU. NFU adalah non follow up. Oke, ini dia. Oke, Pak Ketua lah dulu. Pak Ketua bacakan dulu Pak Ketua. Non follow up. Ini. Non follow up.
pada pengemudian dengan cara ini menggunakan tangkai kemudi. Bisa disebut juga bukan roda kemudi, yang dapat kembali pada posisi semula segera setelah dilepaskan untuk menggerakkan daun kemudi. Maka tangkai kemudi lever ini harus ditekan. Non-pull up dapat digunakan apabila ada kerusakan pada cara manual ataupun autopilot. Oke, terima kasih ya Pak Bertus ya. Nah, ini dikatakan non follow up ya. Artinya ini digunakan emergency. Selain namanya emergency steering, ini bisa dikatakan emergency karena non follow up dia tidak mengikuti lagi namanya dengan sistem kemudi tapi menggunakan tangkai kemudi. Ya, tangkai kemudi yang bukan roda kemudi ya, tangkai kemudi yang biasanya pakai joystick. Kecil dia itu bentuknya joystick. Ya, jadi ini bukan menggunakan kemudi lagi, sudah menggunakan namanya tangkai kemudi. Jadi kalau misalnya secara manual, yaitu berdasarkan follow up, kemudi Bapak tidak respon di atas kapal, kita memakai non follow up. Ya, setelah kalau misalnya non follow up juga tidak respon, kita menggunakan namanya emergency steering, yaitu dengan cara di bawah menggunakan manual. Ya, ini berarti sistem hidroliknya diputus dan menggunakan sistem hidrolik cadangan. Ya, itu dia. Oke, yang terakhir, cepat aja kita, nggak usah lama-lama. Ya, oke, yang terakhir itu autopilot. Oke, autopilot. Oke, Pak Albert Marpaung, bacakan dulu Pak Albert. Siapa? Silakan. Autopilot. Pengemudian kapal secara autopilot adalah sistem yang digunakan dengan secara otomatis atau memindahkan perintah kemudi pada sistem autopilot. Pengemudian dengan menggunakan autopilot dapat digunakan apabila kapal berlayar di daerah samudra dengan haluan tetap pada waktu yang cukup lama dan dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Oke, terima kasih Pak Albert ya. Yang terakhir ini autopilot. Ya, autopilot itu namanya juga sudah auto, berarti otomatis. Ya, jadi dia ini connect ya secara otomatis, bisa dikatakan dengan handphone lah ya, smartphone, komputer pintar, sama dengan autopilot ini juga dia mempunyai sistem yang dikatakan bergerak otomatis dengan syarat ya, dengan syarat dia tidak boleh digunakan pada saat cuaca buruk. Satu. Yang kedua, di alur pelayaran yang cukup ramai jangan pernah memakai autopilot. Ya, yang ketiga, dia bisa digunakan kalau dalam daerah samudra yang haluannya tetap, dalam arti pas haluan Bapak tetap itu ya, dalam arti dalam waktu yang cukup lama. Ya, kalau cuma 5-10 menit jangan memakai autopilot. Pakailah follow up ataupun manual. Ya, itu dia yang 3 sistem ini ya. Kalau yang namanya NFU split ini, yang non follow up split ini sama dengan NFU, cuma NFU split ini adalah cadangannya. Ya, cadangannya sama kayak pompa. Pompa sistem kemudian ada 2, pompa pertama sama pompa kedua. Sama juga dengan follow up, non follow up-nya juga ada 2, non follow up 1, non follow up split. Jadi nggak ada masalah. Yang penting Bapak tahu apa itu follow up, Bapak tahu NFU non follow up sama autopilot. Oke? Gimana Bapak-bapak? Cukup ya? 3 sistem aja yang kau pelajarin ini. Ini namanya steering mode. Mode ataupun sistemnya ada 3 biji. Ya? Oke ya? Nah, kalau oke, ada hal yang ingin ditanyakan Pak dari 3 sistem ini, silakan. Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Oke, kalau tidak ada, saya minta waktunya untuk dibuka lajunya biar saya ambil fotonya ya. Oke. Oke, yang hadir cuma 15 orang ini. Nanti yang 5 orang Kali Amir itu. Wah, nggak apa-apa Pak.